Bab 186-190. Bab 186, Lan Xi benar-benar menutup. Informasi Luce datang, paparazi yang mengikuti Tang Ning berasal dari Korea Selatan dan merupakan tim yang sangat profesional. Luce juga mengetahui bahwa mereka sedang beraksi karena mereka telah bertemu dengan direktur artis Cheng Tian, Luo Hao. Jawabannya jelas. Ekspresi Zihao sangat kesal, dia tiba-tiba menyadari banyak hal. Kembali selama insidennya dengan Yun Xin, meskipun insiden itu diungkapkan oleh Yang Jing dan Luo Hao, bukti substantif berasal dari kilatan tersembunyi yang mengikuti mereka. Dengan kata lain, apakah itu yang dilakukan Lan Xi? Sekarang insiden Yun Xin sudah berlalu, apakah Lan Xi ingin memainkan trik yang sama lagi? Dia telah mengambil nyawa Yun Xin, apakah dia juga menginginkan nyawa Tang Ning? Aku tidak yakin apa yang berhasil ditangkap orang-orang itu. Aku benar-benar menyukai Presiden Lan pada satu tahap, aku merasa dia kompeten dan kuat seperti pahlawan wanita. Siapa sangka dia berubah menjadi sekejam serigala, Long Jie hanya bisa menghela nafas. Tang Ning duduk di ranjang hotel, dia sangat tenang. Tidak peduli betapa kejamnya Lan Xi, itu tidak akan pernah menghentikan tekadnya untuk menjadi supermodel internasional. Meskipun Lan Xi kejam, Tang Ning bisa menjadi lebih kejam lagi. Melihat Tang Ning tetap diam, An Zihao sedikit ketakutan. Setelah berada di dekatnya selama beberapa waktu, dia telah mengembangkan tingkat pemahaman tertentu terhadapnya. Meskipun dia pendiam seperti biasanya, seseorang dapat menguraikan suasana hatinya melalui sedikit variasi dalam kesunyiannya. Misalnya, ketika dia bersama Mo Ting, kesunyiannya membawa suasana santai dan nyaman. Saat bersama orang luar, kesunyiannya membuatnya merasa tidak bisa didekati. Dan pada saat ini, kesunyian Tang Ning telah mencapai tahap di mana seseorang harus ketakutan. Semakin dia tidak berbicara, semakin berarti dia memikirkan cara untuk menyerang balik Lan Xi. Lan Xi sudah mendorong sejauh ini, masa depan Tang Ning pasti bukan di Cheng Tian. Apa yang kamu rencanakan? Apa lagi yang bisa kulakukan? Aku hanya akan membiarkan dia mengambil foto sebanyak yang dia mau. Tang Ning sedikit tersenyum seolah dia tidak peduli. Tetapi An Zihao tahu, jika Lan Xi adalah seorang belalang, maka Tang Ning adalah seorang oriole. Asteris 1. Yang perlu Anda fokuskan saat ini adalah menjalankan pertunjukan JK dengan kemampuan terbaik Anda. Yang lainnya, tidak seperti penting seperti ini. Tapi, menurutku Lan Xi tidak akan membiarkanku muncul di landasan. Saat ini dia memilih antara memanfaatkanku dan menghancurkanku. Pikiran Tang Ning jernih saat dia mengangkat kepalanya dan menatap mata An Zihao. Jika kamu adalah Lan Xi, mana yang akan kamu pilih? Masalahnya, kurasa dia belum menangkap apapun. Belum tentu, Tang Ning mengacu pada insiden dengan model pria. Selama Lan Xi menginginkannya, dia bahkan bisa menggunakan pertemuan sekecil itu untuk menghancurkan Tang Ning setelah perencanaan yang matang. Fokus saja untuk mempersiapkan pertunjukan. Yang lainnya, aku akan menanganinya, An Zihao meyakinkan. Tang Ning tersenyum, dia mempercayai An Zihao, tapi tidak 100%. Di seluruh dunia ini, satu-satunya orang yang bisa dia percaya sepenuhnya adalah Mo Ting. Tang Ning, aku tidak tahu kamu berada dalam situasi yang begitu sulit. Apa menurutmu alasan mengapa Lan Xi menguntitmu? Sebagian karena dia mengira Luce dan aku hanya menutupimu dan kamu adalah orang yang sebenarnya, terkait dengan Hairui. Setelah mendengar pertanyaan Long Jie, Tang Ning menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Jika Lan Xi mencurigai hubunganku dengan Hairui, tidak akan sulit baginya untuk menebak apa hubunganku dengan Mo Ting. Sejak awal, dia tidak pernah menyangka bahwa Mo Ting akan tertarik padaku. Sama sekali. Mengapa? Karena Mo Ting tidak tertarik padanya. Di matanya, jika Mo Ting tidak tertarik padanya, lalu bagaimana mungkin dia membuang waktunya untuk model kecil sepertiku? Dia tidak pernah membiarkan orang lain menjadi lebih baik darinya dan tidak membiarkan orang lain lepas kendali. Betapa sombongnya. Meskipun Long Jie merasa sedikit lebih baik setelah mendengar kata-kata Tang Ning, dia tahu Tang Ning telah bekerja keras untuk menutupi hubungannya dengan Mo Ting dan belum berada di panggung untuk mengungkapkannya. Jadi, setelah kembali ke kamarnya, dia memutuskan untuk mengirim pesan ke Luce. Setelah mengirim pesan, dia merasa sudah gila saat wajahnya memerah dan dia berbaring di tempat tidur. Bagaimana kalau kita tinggal bersama? Luce sedang berurusan dengan beberapa dokumen. Setelah melihat pesan Long Jie, dia menerima kejutan besar. Dia segera menjawab Long Jie dengan setumpuk tanda tanya.
Bukankah kita sudah bertunangan? Ayo berpura-pura hidup bersama, lagi pula kamu sudah memiliki kunciku. Bagaimana kalau kamu mampir sesekali? Apakah kamu sudah gila? Long Jie. Memiliki EQ rendah bisa dibilang penyakit. Setelah Long Jie dan An Zihao kembali ke kamar masing-masing, Tang Ning membuka tirai di kamarnya dan menikmati pemandangan London di malam hari. Dia berpikir sendiri, bagaimanapun cara Lan Si memutuskan untuk menantangnya, dia akan menggunakan metode yang sama kembali. Tapi, bagaimana jika Lan Si ingin mengambil nyawanya? Pagi selanjutnya, Tang Ning dibangunkan oleh ketukan di pintu. Dia berharap itu adalah Long Jie atau An Zihao. Namun, setelah dia berganti pakaian dan membuka pintu, berdiri di depannya adalah model laki-laki muda dari hari sebelumnya. Akhirnya aku menemukanmu, kaki panjang Asia yang cantik, pria itu mengulurkan tangannya untuk memeluk. Tapi, Tang Ning dengan cepat mengelak ke samping. Namaku Gabi, aku sangat ingin mengenalmu Dewiku, kamu sangat seksi. Tang Ning tidak repot-repot menanggapinya saat dia menutup pintu di depan wajahnya dan memanggil An Zihao. Pada saat ini, agar pria seperti ini muncul di depannya, Tang Ning mau tidak mau mengikatnya kembali ke orang-orang di Chengtian. Seorang Zihao dengan mudah mengirim model laki-laki itu pergi sebelum memasuki kamar Tang Ning. Kamu saat ini sedang diikuti. Untuk orang tidak senonoh seperti ini yang menempel padamu entah dari mana, itu pasti mencurigakan. Bahkan An Zihao menyadari ada sesuatu yang tidak beres, bagaimana mungkin Tang Ning tidak tahu. Lan Si benar-benar mendekat. Tidak hanya itu, Luo Hao, yang bahkan lebih jahat dari Lan Si, tahu jauh di lubuk hatinya bahwa Tang Ning tidak mudah untuk dihadapi. Jika segala sesuatunya terus berlarut-larut, dia pasti akan membalas cepat atau lambat, jadi. Luo Hao tidak meminta izin Lan Si dan menempatkan foto miliknya langsung secara online. Judulnya berbunyi, Topeng, Moral Tinggi, Tang Ning dirobek, tertangkap menggoda model pria. Pada saat yang sama, artikel tersebut menyatakan bahwa penulisnya adalah orang dalam, itu mengisyaratkan bahwa dia tahu Tang Ning punya pacar tetapi sedang menggoda, pria impian dari belakang, dan merayu seorang model pria di luar negeri. Melihatnya 3 kali, dia tidak bisa terus berdiam diri. Tang Ning terkenal menyendiri dari dunia. Nah, dengan klaim bernafsu itu, netizen pun langsung heboh dan melontarkan hinaan. Selebriti wanita selalu diperlakukan berbeda dengan selebriti pria. Bahkan jika selebritas laki-laki memiliki rumor seperti ini, itu akan dengan mudah diabaikan. Tapi, ketika sampai pada selebritas wanita, bahkan jika mereka tidak bersalah, orang akan tetap menempel dan menolak untuk melepaskannya. Di atas segalanya, desas-desus akan dengan mudah diubah menjadi skandal dan diangkat. Berkali-kali, nafsu. Semua orang terkejut, Luo Hao melontarkan serangannya terlalu cepat dan terlalu kejam. Terutama karena serangannya terkait dengan topik penuh nafsu. Dan ini adalah sesuatu yang sering dicari pria secara online, popularitas artikel tersebut, dengan cepat terbang ke peringkat teratas pencarian. Saat ini, penerbangan Moting baru saja mendarat. Satu ini mengacu pada idiom Tang Lang Buchan, Huang Kezai Hou, belalang sembah mengintai jangkrik, tetapi di belakang mereka, mengintai Oriole, yang digunakan di masa lalu, bab. Ungkapan itu mengacu pada mereka yang hanya fokus pada keuntungan di depan mereka, tanpa memperhatikan bahaya di belakang mereka. Bab 187, jadi, Tang Ning difitnah karena dia menyinggungmu. Setelah melihat artikel itu, wajah Lan Si menjadi sangat merah. Dia meraih majalah hiburan dan menginjak sepatu hak tingginya ke kantor Luo Hao dan melemparkannya ke depannya. Mengapa kamu membuat keputusan ini sendiri? Luo Hao meletakkan dokumen di tangannya dan berdiri dari kursinya sambil menjelaskan, karena, jika kita terus menunggu, kita hanya akan bertemu dengan serangan balik Tang Ning. Dia perencana yang hati-hati. Dengan bukti yang kita miliki, itu sudah cukup untuk menghancurkannya. Karena itu masalahnya, mengapa kita harus terus menunggu? Lan Si tidak membalas Luo Hao. Sebenarnya, dia merasa bahwa tindakan Luo Hao benar, tapi dia tidak menyukai orang yang membuat keputusan sendiri tanpa persetujuannya. Tang Ning saat ini berada di London. Selama Cheng Tian tidak melakukan PR dan membiarkan skandal terus menyebar, semua yang akan menunggu Tang Ning adalah rasa muak dan kehancuran netizen. Jangan lupa, Tang Ning bahkan mampu menarik dirinya keluar dari skandal, memanjat tempat tidur. Kali ini, aku pasti tidak akan membiarkannya pulih. Aku sudah siap. Setelah berbicara, Luo Hao menyajikan seluruh tumpukan informasi untuk dilihat Lan Si.
Jika Tang Ning mencoba membalas, dia akan mengeluarkan informasi lain untuk menamparkan wajahnya. Dia tidak percaya bahwa akan ada orang yang mampu menyelamatkan Tang Ning. Ya Tuhan, aku tidak pernah berharap Tang Ning tampak begitu menyendiri dari dunia di permukaan, namun jauh di lubuk hatinya dia begitu bernafsu. Aku sudah mendengar sebelumnya bahwa setiap kali dia pergi ke luar negeri, dia tidak pernah menginap di hotel yang diselenggarakan oleh agensinya. Kemana dia pergi? Dia pasti menemukan seseorang untuk memuaskan nafsunya. Bukankah dia bilang dia tidak punya pacar? Sebelumnya, pada wawancara Feng Kai, aku sudah merasa bahwa ada sesuatu yang ambigu terjadi antara dia dan lelaki impian. Apakah aku satu-satunya yang merasa seperti dia? Merayu pria yang sudah menikah. Sudah kubilang dulu, ada yang salah dengan sel asteris T ini. Namun, banyak dari kalian yang mengklaim dia memiliki EQ yang tinggi. Dia hampir hancur menjadi pasta. Bukankah dia hanya seorang model? Apakah masuk akal baginya untuk memonopoli peringkat pencarian teratas? Kurasa wanita itu sedang berbaring di bawah pria asing dengan senang hati. Dalam sekejap, ada begitu banyak komentar yang menyerang Tang Ning sehingga servernya hampir mogok. Adapun perusahaan media yang merilis berita, mereka belum pernah melihat artikel yang diteruskan begitu cepat, mereka tersenyum dari telinga ke telinga. Biarkan pelacur itu tinggal di London dan tidak pernah kembali. Setelah skandal itu dirilis, perusahaan media dengan cepat menghubungi Cheng Tian untuk mengetahui apakah mereka mengetahui keadaan Tang Ning saat ini. Namun, Luo Hao menjawab dengan sederhana, saya tidak yakin. Di atas segalanya, Cheng Tian tidak melakukan apapun untuk mengatasi masalah tersebut. Ini memberi kesan kepada publik bahwa Cheng Tian telah memutuskan untuk tidak melakukan PR untuk Tang Ning, yang juga berarti bahwa Tang Ning memang memiliki sesuatu yang salah dengannya dan mereka tidak punya pilihan selain menyerah padanya. Media juga menghubungi An Zihao. Saat ini, An Zihao sedang menonton Tang Ning berlatih berjalan. Dia tidak tahu apa yang mereka bicarakan, jadi dia menginstruksikan Long Jie untuk melakukan beberapa pencarian online. Long Jie terlihat sangat tidak senang. Saat dia menyerahkan informasi itu kepada An Zihao, lehernya memerah. An Zihao mengambil telepon dari tangan Long Jie dan melihat sekilas sebelum memberi isyarat bahwa dia akan menjaga Tang Ning. Dia juga menginstruksikan Long Jie untuk tidak membiarkan Tang Ning mengetahuinya. Saat ini, prioritas utamanya adalah acara JK. Long Jie mencoba yang terbaik untuk menahan amarah di hatinya saat dia melihat An Zihao dan melakukan gerakan "oke" dengan jarinya. An Zihao berjalan keluar dengan ponselnya. Saat dia berdiri di depan gereja, dia menelepon Lan Si, Presiden Lan, Anda benar-benar perhitungan. Tang Ning benar-benar sial. Setelah berjuang begitu lama, pada akhirnya, namanya ternoda oleh perusahaannya sendiri. Apakah kamu senang sekarang karena reputasi Tang Ning menghitam seperti abu? Zihao? Bahkan jika kita menyerah pada Tang Ning, masih ada ribuan Tang Ning lainnya. Satu-satunya alasan dia berakhir seperti ini adalah karena dia yang memintanya, cibir Lan Si. Jika dia tahu bagaimana harus bersikap dan sedikit lebih patuh tanpa banyak pendapat, saat ini, dia akan memiliki masa depan yang menjanjikan. Dia tidak hanya akan ditawari pertunjukan seperti JK, bahkan pekerjaan yang lebih baik akan menjadi miliknya. Petik 2. Seorang Zihao menarik napas dalam-dalam, dia tiba-tiba merasa kasihan pada Lan Si. Tang Ning hanya ingin mengejar mimpinya, dia tidak pernah ingin menghalangi siapapun. Jadi, maaf, Lan Si. Lan Si bisa merasakan ada arti yang lebih dalam dari kata-kata An Zihao saat dia perlahan-lahan mengerutkan alisnya. Apa maksudmu? An Zihao ragu sejenak sebelum bertanya, apakah Yun Xin didorong sampai mati dengan cara yang sama? Mendengar kata-kata ini dan mendengar nama yang sudah lama tidak disebutkan, Lan Si sedikit tercengang sebelum mencemooh. Aku yakin kamu lebih tahu daripada aku bagaimana Yun Xin meninggal. Untuk Tang Ning, aku ingin melemparkannya ke tempat yang tidak bisa kembali. An Zihao merasa dia tidak lagi memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada Lan Si, jadi dia menutup telepon. Namun, panggilan telepon ini tidak menghasilkan apa-apa, dia merekam seluruh percakapan. Setelah itu, dia menerima panggilan telepon dari media Beijing dan mengatakan kepada mereka, tidak satu pun dari apa yang Anda dengar adalah kebenaran. Saya harap media dapat menjaga etika profesional mereka dan tidak menghina ketidakbersalahan orang lain. Kantor CEO Hairui. Setelah kembali ke Beijing, Mo Ting baru saja duduk di dalam kantornya ketika dia melihat skandal viral online. Dia segera menelepon An Zihao.
Moting, jangan khawatir, Tang Ning belum mengetahuinya dan aku berniat membiarkannya seperti itu. Aku tidak akan membiarkannya mempengaruhi penampilannya di acara JK, An Zihao memberitahu Moting. Selain itu, aku punya rekaman di tanganku yang membuktikan bahwa Lan Si dengan sengaja memfitnah Tang Ning. Jaga baik-baik Tang Ning, jangan biarkan suasana hatinya terpengaruh. Juga, kirimi aku rekamannya, jawab Moting. Moting, pada saat ini, berbeda dengan penampilannya di depan Tang Ning. Baru sekarang An Zihao mengalami Moting yang dibicarakan publik, dia adalah raja terakhir dengan kekuatan yang tak tertandingi. Aku akan mengirimkannya sekarang. An Zihao mengerti bahwa menyimpan rekaman di tangannya sendiri tidak akan memiliki dampak yang sama seperti memberikannya pada Moting. Jadi, An Zihao langsung mengirim rekaman itu ke Moting, dia benar-benar lupa tentang bagian di mana dia menyebutkan kematian Yun Xin. Setelah menerima rekaman, Moting mendengarkannya, memotong bagian tentang Yun Xin dan menyerahkannya kepada Lu Ce untuk ditangani. Tempatkan rekaman ini di tempat terpanas online selama 1 bulan dengan tajuk yang menarik. Pastikan tidak untuk membiarkannya turun dari pencarian terpanas. Judulnya bisa, jadi, Tang Ning difitnah karena dia menyinggungmu. 1 bulan. Lu Ce sedikit terkejut. Apakah itu berarti Cheng Tian akan menunggu kehancuran mereka? 1 bulan. Selain itu, instruksikan beberapa perusahaan media untuk mengekstrak frasa tertentu dari rekaman dan meminta tim untuk menyebarkannya. Kita harus membantu Presiden Lan mendapatkan publisitas. Bukankah dia ingin merasakan kekuatan tertinggi? Aku akan memberikannya padanya. Setelah berbicara, Moting menyerahkan ponselnya ke Lu Ce. Ingat, jika ada yang mencoba membeli tempat teratas, maka tekan dengan menggandakan penawaran mereka. Saya ingin berita Cheng Tian ada di sana selama 1 bulan. Bab 188, biarkan aku bersujud padamu. Hei, apakah kalian sudah melihat rekaman di peringkat teratas pencarian? Gosip apa kali ini? Apalagi itu? Ternyata, Tang Ning difitnah begitu buruk kemarin karena CEO Cheng Tian Entertainment tidak suka dia tidak patuh. Dia pikir dia siapa? Apakah dia pikir dia adalah dewa yang memiliki kendali penuh atas yang lain? Jadi keadaannya berbalik lagi. Netizens dengan cepat membuka rekaman di peringkat teratas pencarian. Itu adalah rekaman lengkap manajer Tang Ning, An Zihao, dan CEO Cheng Tian, Lan Si. Banyak orang mengenal mereka, sehingga suara mereka mudah dikenali. Isi rekaman terdiri dari An Zihao yang bertanya kepada Lan Si mengapa dia tidak puas setelah menodai reputasi Tang Ning dan Lan Si dengan angkuh menjawab bahwa itu karena Tang Ning tidak patuh. Bahkan saat menghancurkan model agensinya sendiri, dia tidak menahan diri sama sekali. Para netizen mulai membahas bagaimana industri hiburan itu seperti genangan air yang dalam, ketika mencari kebenaran, seseorang seharusnya tidak hanya melihat di permukaan. Tidak butuh waktu lama sebelum Tang Ning dikenal sebagai korban. Saat ini, banyak orang yang pernah mengalami kejadian serupa dengan cepat meninggalkan pesan tentang pengalaman mereka dan menunjukkan dukungan mereka. Sungguh menakjubkan bagi seseorang untuk memiliki banyak uang. Tapi, ketika mereka menggunakan uang untuk menghancurkan impian orang lain dan menghancurkan hidup orang lain, mereka benar-benar sampah. Lan Si hanyalah puncak gunung es. Sejujurnya, industri hiburan seperti Parit Bao, penuh dengan sampah. Sebenarnya, yang ingin aku katakan adalah, orang yang memposting rekaman ini sangat keren. Alasan mengapa Tang Ning difitnah seperti ini adalah karena dia berdiri di jalan terlalu banyak orang. Tang Ning terlalu bersih dan menyendiri dari dunia, namun, industri hiburan adalah tentang menjilat orang dan membangun hubungan. Tang Ning, jika kamu terus menjadi dirimu yang sekarang, kamu akan terus menderita. Tapi, aku masih akan terus mendukungmu. Tang Ning, apakah kamu yang membuat seseorang menempatkan rekaman di peringkat teratas pencarian? Jika kamu, maka tolong biarkan aku sujud padamu. Bahkan belum 1 hari dan meja telah sepenuhnya berubah. Tentu saja, para penonton perlahan terbiasa dengan kemampuan Tang Ning untuk menangani fitnah. Jadi, mereka tidak terkejut ketika meja dibalik. Tapi, isi rekaman itu masih membuat banyak orang berbicara. Hari baru saja menuju malam. Lan Si sedang duduk di sofa di rumah sambil menatap marah ke tajuk utama yang telah duduk di peringkat teratas pencarian. Lan Si mengeluarkan ponselnya dan menelepon Luo Hao. Dia menginstruksikan dia untuk segera menangani berita itu, tapi Luo Hao hanya bisa menjawab dengan, tidak ada gunanya. Setiap kali saya menawarkan untuk membayar,
seseorang menawarkan untuk membayar 2 kali lipat. Apakah kamu sudah tahu siapa itu? Lan Si berdiri dari sofa dan mondar-mandir, rekaman itu pasti dari An Zihao, tapi siapa orang kuat yang mendukung mereka? Siapa yang dihubungi An Zihao? Aku tidak bisa menemukan apa-apa, seorang Zihao bisa saja melakukannya sendiri, atau dengan Tang Ning. Kemungkinan lainnya adalah dia mungkin telah menemukan pasangan dalam kejahatan. Bukankah kamu mengatakan kamu memiliki rencana yang pasti? Bukankah kamu mengatakan kamu akan menghancurkan Tang Ning? Siapa yang menderita pada akhirnya? Aku. Apakah kamu tahu betapa sulitnya hal itu bagiku ketika Dewan Direksi mendengar berita itu? Saya sangat tergoda untuk menggali lubang untuk bersembunyi di dalam, teriak Lan Si dengan marah. Karena dia sangat emosional, dia merasakan perutnya sakit saat dia berlutut di lantai. Meskipun An Zihao sudah lama berkecimpung di industri ini, bahkan jika dia menggunakan kontaknya, itu tidak akan semudah di masa lalu. Namun, tidak sulit baginya untuk menemukan musuhmu untuk bekerja dengan. Jadi, Presiden Lan, Anda tidak bisa lagi menunda melepaskan An Zihao dari perannya sebagai manajer Tang Ning. Solusi pertama yang dipikirkan Luo Hao adalah memisahkan Tang Ning dari An Zihao. Namun, mereka tidak pernah membayangkan. Orang yang memainkannya seperti monyet, adalah Mo Ting. Itu selalu Mo Ting. Apakah kamu tidak berencana untuk memburu artis dari agensi lain? Saya pikir An Zihao akan lebih baik melakukan itu. Kita perlu mengisolasi Tang Ning sebelum kita dapat memikirkan langkah kita selanjutnya. Wajah mereka baru saja ditampar, namun mereka masih memikirkan langkah selanjutnya. Lan Si berbaring di sofa sambil bernapas dengan keras, prioritas utamamu adalah menemukan cara untuk menghapus rekaman. Setelah itu, hubungi An Zihao dan beritahu dia kita akan menukar manajer Tang Ning. Dimengerti. Luo Hao detail dan tenang, tapi, kadang-kadang, ada hal-hal yang tidak bisa diubah oleh direktur seniman sederhana seperti dirinya. Berita Cheng Tian misalnya, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa membuat pihak lain gentar sama sekali. London, pertunjukan JK akan segera dimulai. Selama 2 hari terakhir, Tang Ning sibuk dengan latihan dan pertemuan dengan desainer JK. Dia telah begitu fokus untuk menangkap sumber daya baru sehingga dia tidak menyadari namanya telah membalikkan Beijing, bahkan pada saat ini, rekaman antara An Zihao dan Lan Si masih menjadi berita utama di semua situs berita. Akibatnya, Cheng Tian mengalami pukulan besar dan reputasi mereka sangat terpengaruh. Tapi, siapa yang bisa mereka salahkan? Setiap kali Tang Ning punya waktu, dia akan mengobrol dengan Mo Ting di telepon. Tapi, tidak pernah sekalipun Mo Ting memberitahunya tentang hal-hal menghibur yang terjadi di Beijing. Karena rekamannya terungkap, semua paparazi yang disewa Lan Si akhirnya diberhentikan. Tapi, ini tidak berarti Tang Ning bebas dari bahaya, masih ada reporter Hua Rong yang melekat. Apakah kamu gugup? Tarik napas dalam-dalam. Tepat sebelum pertunjukan dimulai, Long Jie mengipasi Tang Ning saat dia memeriksa bagaimana perasaannya. Tang Ning melihat ke belakang panggung yang kacau dan tetap tenang, aku masih tidak percaya. Kali ini, tidak ada yang mencoba mencuri finalnya, tidak ada yang mencabik-cabiknya, panggung adalah miliknya baginya untuk membawa kejayaan bagi para model Asia. Kamu tidak percaya bahwa Lan Si tidak merencanakan sesuatu. Long Jie mengungkapkan senyum lebar, saat ini dia bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri, bagaimana dia punya waktu untuk berurusan denganmu. Long Jie tidak menanggapi, tapi tersenyum. Penuh arti. Tentu saja, dia juga tidak memberitahunya, demi menyaksikan setiap sudut indahnya selama momen paling mempesona, seseorang sekali lagi meninggalkan semua pekerjaannya dan terbang jauh-jauh untuk melihatnya. Orang ini sedang duduk di antara penonton. Melihat Long Jie tidak menanggapi, Tang Ning tidak bertanya lebih jauh. Dia tahu dia akan mengetahuinya cepat atau lambat. An Zihao masih menelepon di luar. Aku akan memeriksanya, acaranya akan segera dimulai. Long Jie khawatir Tang Ning akan terus menanyainya, jadi dia memutuskan untuk mengatakan bahwa dia akan mencari An Zihao sebagai alasan. Namun, saat ini, suasana hati An Zihao sedang marah dan kompleks. Ini adalah keputusan agensi bagimu untuk meninggalkan Tang Ning. Selama kamu masih menjadi manajer yang bekerja untuk Cheng Tian, kamu harus mendengarkan instruksi agensi. Di sisi lain telepon, Luo Hao tegas. Tentu saja, kamu punya pilihan untuk meninggalkan Cheng Tian Entertainment, tetapi Tang Ning masih menjadi model Cheng Tian, jadi kami secara alami akan mengatur manajer baru untuknya. Kamu tidak perlu lagi.
Tempatkan lebih banyak pemikiran untuk melatih pendatang baru. Kamu lebih mampu daripada hanya menghasilkan satu model sukses seperti Hua Yuan. Mengapa kamu harus terus melawan Tang Ning? Seorang Zihao tidak dapat memahami tindakan Luo Hao. Dia tidak percaya bahwa Lan Si benar-benar memecatnya dari perannya sebagai manajer Tang Ning. Bab 189, Malu di Landasan Pacu Internasional. Bukannya kita ingin melawan Tang Ning adalah salah satu yang melawan kita. Agensi adalah satu tim besar, tetapi sebagai model dari Cheng Tian, kapan dia pernah menuruti perintah Lan Si? An Zihao, jangan lupa, tanpa Cheng Tian, tidak ada kamu dan tidak akan ada Tang Ning, kata-kata Luo Hao keras dan jelas dengan rasa bangga dan ejekan. Sebenarnya, An Zihao, izinkan saya mengoreksi diri, Anda telah kehilangan hak Anda untuk menjadi manajer puncak karena Anda telah mengkhianati Lan Si. Setelah mendengar kata-kata Luo Hao, bibir An Zihao melengkung ke atas mengejek. Suasana hatinya jauh lebih baik dari sebelumnya. Luo Hao, apakah saya memiliki hak? Tidak terserah Anda untuk menentukan. Lagi pula, posisi direktur artis juga merupakan peran yang saya tolak sebelum Lan Si memberikannya kepada Anda. Itu sepertinya, saya tahu lebih banyak tentang menjadi seorang manajer daripada Anda. Plus, saya pikir hal pertama yang perlu Anda pelajari adalah bagaimana menjadi seorang pria. Mengenai posisiku, tidak ada yang bisa menggantikanku. Dengan kualifikasiku dan jumlah rahasia perusahaan yang aku tahu, bahkan jika Lan Si harus memilih seseorang untuk disingkirkan, dia belum tentu memilihku. Setelah berbicara, An Zihao menutup telepon. Dia tidak berniat mengikuti perintah Lan Si. Namun, Long Jie telah mendengar seluruh percakapannya. Acaranya sudah dimulai, apakah kamu ingin menontonnya? Tentu saja. Ini adalah penampilan Tang Ning di panggung internasional. Apa yang diwakili oleh Landasan Pacu Internasional? Hanya dengan melihat undangan di kotak masuk email Tang Ning sudah cukup untuk menjawab pertanyaan itu. Kotak masuk yang sebelumnya diisi dengan email berbahasa Mandarin, kini berserakan dengan bahasa Inggris. Perubahan ini sudah terjadi bahkan sebelum Tang Ning muncul di atas panggung, hanya karena iklan JK menampilkan wajah Asia misterius yang segar ini. Dan hal yang membuat penonton paling percaya diri dan bersemangat dalam mengantisipasi adalah fakta bahwa Tang Ning telah memicu tren Oriental di Amerika Utara. Selain itu, pengaruh Asia saat ini kuat di dunia mode. An Zihao dan Long Jie saling melirik sebelum berbalik untuk kembali ke dalam gereja. Namun, saat ini, mereka melihat satu pria Amerika dan satu wanita Amerika berjongkok di tangga. Sambil merokok, ini awalnya bukan sesuatu yang perlu diperhatikan, tetapi An Zihao samar-samar mendengar nama Tang Ning keluar dari mulut mereka. Berapa banyak uang yang kamu dapatkan dari mereka? Orang-orang Asia itu cukup dermawan. Aku hanya memberitahu Gabi setengah dari jumlah sebenarnya dan dia dengan cepat setuju untuk mendorong model Asia itu ke panggung hari ini. Orang bodoh. An Zihao ingat ini adalah nama model pria yang akan berjalan di landasan bersama Tang Ning. Jadi, mereka ingin mendorong Tang Ning ke panggung. Ekspresi rumit muncul di wajah An Zihao. Jika Tang Ning jatuh di landasan internasional, karir internasionalnya mungkin akan berakhir. Jadi, mengapa model pria ini mau menerima uang untuk merusak Tang Ning? Itu karena budaya saat ini di industri modeling. Model pria berbeda dengan model wanita, model laki-laki sebagian besar bekerja paruh waktu dan tidak banyak yang mencapai banyak status di industri ini. Selain itu, biaya penampilan mereka sangat kecil dibandingkan dengan model wanita, terutama model pria yang tidak terlalu menonjol, seperti Gabi. Karena dia ditawari uang, tidak mungkin dia menolaknya. Zihao, apa yang sedang kamu pikirkan dengan linglung? Long Jie bertanya. Seorang Zihao terdiam sesaat sebelum bertanya, apakah Presiden Mo ada di sini? Di antara penonton, kenapa? Long Jie menyaksikan dengan rasa ingin tahu saat An Zihao berjalan menuju penonton. Mo Ting mengenakan setelan retro biru tua duduk di antara penonton di sudut. Karena karismanya yang menarik dan kehadirannya yang mulia, meskipun ia duduk di antara beberapa tokoh besar di industri fashion, ia tetap memancarkan aura yang tidak bisa diabaikan. An Zihao melihat Mo Ting yang tenang dan merasa seperti dia telah melihat dukungan utama Tang Ning. Jadi dia dengan cepat berjalan mendekat dan membungkuk untuk membisikkan beberapa patah kata di telinga Mo Ting. Tatapan Mo Ting awalnya dingin dan tidak bisa didekati, tapi setelah mendengar perkataan An Zihao, matanya tajam seperti mata elang. Tentukan jumlah dan negosiasikan dengan pria itu, aku tidak peduli berapa biayanya,
Mo Ting menginstruksikan dengan dingin. Mengenai pengembalian, kami akan menanganinya setelah pertunjukan selesai. An Zihao mengerti maksud Mo Ting. Saat ini, uang adalah satu-satunya solusi yang sangat mudah. Tapi, untuk memberi harga sekarang, apakah mereka akan tepat waktu? Gabi adalah rencana cadangan Lansi. Meskipun paparazi Korea Selatan tidak mencapai apa-apa, dia tidak akan membiarkan Tang Ning mendapatkan apa yang diinginkannya. Landasan pacu internasional. Hanya karena saya memberikannya kepada Anda, apakah Anda benar-benar berpikir saya mendukung Anda? Lansi melihat arloji yang dirancang dengan hati-hati di pergelangan tangannya dan menunjukkan ekspresi ejekan. Dia ingin Tang Ning tahu, jika dia bisa mendorongnya ke atas, dia juga bisa menariknya kembali kapanpun dia mau. Mari kita tunggu dan lihat bagaimana model Asia kita, Tang Ning, mempermalukan dirinya sendiri di depan seluruh dunia di peragaan busana JK selama London Fashion Week. Waktu perlahan berlalu. Mo Ting, yang duduk di bawah panggung, biasanya tidak peduli dengan insiden di atas panggung. Tapi, karena Tang Ning terlibat, dia sedikit khawatir. Saat ini, tidak ada yang memperhatikan dia menyentuh tahi lalat di telinganya, dan tidak ada yang tahu, ini berarti dia gugup. Pertunjukan JK telah resmi dimulai. Diiringi musik klasik yang menenangkan, dua model pembuka tampil di runway, satu dari kiri dan satu dari kanan. Tidak lama kemudian, An Zihao akhirnya kembali ke sisi Mo Ting. Dia sedikit menundukkan kepalanya, memberi isyarat bahwa masalahnya telah diselesaikan. Tapi, meski begitu, Mo Ting tidak bisa menaruh kepercayaan penuh pada pria Amerika. Apakah kamu sudah memperingatkan Tang Ning? Aku tidak yakin apakah Long Jie menemukan Tang Ning. Mo Ting terdiam tanpa sepatah kata pun. Dia sudah melakukan apa yang dia bisa. Jika dia membuang lebih banyak energi untuk masuk ke belakang panggung, Tang Ning mungkin akan terpengaruh secara negatif. Aku percaya bahwa bahkan jika Tang Ning menghadapi masalah, dia akan tahu bagaimana menghadapinya. Lagi pula, dia telah mewaspadai Gabi selama ini. Mo Ting tidak bisa fokus pada kata-kata apapun yang dia dengar atau apapun yang dia lihat. Istrinya ini, yang dia tidak pernah berhenti mengkhawatirkannya, sepertinya, dia benar-benar harus membawanya ke pelukan perusahaannya sendiri agar dia bisa benar-benar yakinlah. Setelah pertunjukan JK, Tang Ning akan dapat maju menjadi model internasional. Dia percaya, sesuai kemampuannya, tidak butuh waktu lama baginya untuk menjadi supermodel. Tang Ning, Mo Ting melirik ke pintu masuk gereja dan mendengarkan jepretan penutup kamera, dia tiba-tiba menyadari betapa gugupnya dia. Dia tidak percaya bahkan dia akan mengalami sesuatu yang akan membuatnya berkeringat dingin. Tang Ning kecilku, tetaplah kuat. Anda sudah berhasil melewati begitu banyak rintangan. Jangan jatuh di landasan internasional, bukan karena saya takut Anda akan mempermalukan saya hanya khawatir berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk mendapatkan kembali kepercayaan diri dan keberanian Anda. Sesaat kemudian, tepuk tangan meriah bergema di seluruh gereja disertai dengan jeritan kegirangan. Mo Ting dan An Zihao sama-sama mengangkat kepala mereka untuk melihat Tang Ning dan Gabi muncul. Tang Ning mengenakan gaun hitam dalam, dia memiliki aura gelap dan seksi. Mandala hitam di pundaknya, ketika dipasangkan dengan kehadirannya, terasa seperti terlahir kembali dari nirvana dan akan mekar sekali lagi dengan kekuatan pantang menyerah yang kuat. Cantik, dia terlalu cantik. Kecantikannya langsung jatuh ke mata semua orang dan meninggalkan kesan mendalam bagi mereka. Dia tak terlupakan. Dia benar-benar menaungi segala sesuatu di sekitarnya. Namun, Mo Ting dan An Zihao menyaksikan dengan gugup saat dia berjalan keluar, terutama saat model pria mendekatinya. Bab 190, ini kemuliaan Anda. Siapa model Asia ini? Kaki-kaki itu adalah yang paling indah yang pernah saya lihat, mereka seharusnya mendapat penghargaan nomor 1 di dunia. Ya ampun, Tuhan, apakah ini malaikat yang berpura-pura menjadi iblis? Pemandangan ini sangat menakjubkan dan indah. Tang Ning memancarkan kepercayaan penuh. Terutama ketika dia melangkah ke atas panggung, dia seperti telah berubah menjadi orang lain, dia praktis dilahirkan untuk landasan. Melalui sorot matanya dan aura yang terpancar dari tubuhnya, dia secara efektif menunjukkan hati dan jiwa dari pakaian yang dia kenakan. Gereja meledak dengan tepuk tangan. Banyak orang asing bahkan mulai berteriak dan bersorak saat mereka berdiri dengan tangan di udara. Adapun insiden yang dikhawatirkan Mo Ting dan An Zihao, itu tidak terjadi. Sebaliknya, orang yang berjalan dengan canggung adalah model laki-laki, Gabi.
Di atas panggung, mata Tang Ning sesaat tertuju pada Mo Ting. Dengan pandangan sederhana, pasangan itu saling memahami, tidak ada kata-kata yang dibutuhkan. Saya tidak akan melewatkan titik balik Anda, saya tidak akan membiarkan Anda berdiri di atas panggung menghadapi pertempuran Anda sendiri, tanpa ada yang menyemangati Anda. Dan, jika Anda gagal dan semua orang mengejek Anda, saya pasti akan berada di sini untuk membantu Anda kembali. Tang Ning melihat wajah sempurna Mo Ting dan tergoda untuk memberinya senyuman. Tapi, karena pakaian yang dia kenakan, dia hanya bisa menunjukkan senyum jahat dan menawan yang provokatif. Senyum ini membuat penonton tergila-gila. Setelah itu, Tang Ning dan Gabi bertukar posisi, ini adalah kesempatan lain bagi Gabi untuk berakting. Tapi, saat Mo Ting dan An Zihao mengepalkan tangan mereka dengan gugup, tampaknya Gabi tidak berniat melakukan apapun. Dia hanya berbalik dan berjalan kembali ke landasan. Bahkan ketika sosok Tang Ning menghilang ke belakang panggung, para penonton masih memiliki citranya yang tercetak jelas di benak mereka selama beberapa menit setelahnya. Pikiran mereka dipenuhi dengan kehadirannya, wajahnya, kaki panjangnya yang luar biasa indah, dan senyum jahatnya. Di atas segalanya, beberapa tokoh besar industri mode yang duduk di antara hadirin mulai menyatakan bahwa model Asia ini akan pergi ke meletus dalam popularitas di seluruh dunia. Mereka bahkan berhasil mendapatkan namanya, Tang Ning. Setelah itu, tidak peduli berapa banyak pakaian yang melewati mata mereka, tidak ada yang memperhatikan. Mereka hanya ingin melihat model Asia sekali lagi. Saat pertunjukan berakhir, sang desainer keluar sambil memegang tangan Tang Ning. Semua orang berdiri dan mengacungkan jempolnya. Tapi, mata Tang Ning terfokus pada Mo Ting yang duduk di barisan terakhir penonton, dia menatapnya dengan penuh kasih. Ini kemuliaanmu, aku bangga padamu. Tang Ning membaca bibir Mo Ting sambil menahan air matanya dan tersenyum. Tidak mudah baginya untuk menahan keinginan untuk menerkam Mo Ting dan memeluknya. Tidak lama kemudian, Lan Si menelepon manajer Gabi menanyakan mengapa mereka tidak menindaklanjuti rencana mereka. Sementara itu, Lan Si masih menunggu untuk melihat Tang Ning dijadikan lelucon. Namun, foto yang dia terima, adalah Tang Ning yang diperlakukan seperti seorang ratu saat dia mengejutkan penonton dengan kecantikannya. Dia juga melihat pujian dari orang-orang hebat industri fashion yang hadir di acara itu, jiwa paling murni di landasan pacu. Kami memberitahu Anda sebelumnya bahwa kami tidak dapat menjamin kesuksesan, jawab pria itu dalam bahasa Inggris. Cek kamu, orang asing. Teriak Lan Si sebelum mengosongkan gelas anggur merah di tangannya ke mulutnya. Sepertinya Tang Ning dilahirkan untuk memusuhi dia, semakin dia mencoba menekan Tang Ning, semakin populer dia. Kali ini, di acara JK, ketenarannya bahkan melejit. Ini berarti Tang Ning telah naik ke tingkat di atas model kelas A lainnya di Tiongkok. Sementara itu, Lan Si masih diserang secara online, siang dan malam, karena artikel yang duduk di atas tajuk berita hiburan. Setelah menghapus riasannya, Tang Ning menerima beberapa wawancara sebelum meninggalkan gereja dengan sampul An Zihao. Mobil Mo Ting diparkir di dekatnya. Begitu Mo Ting melihatnya keluar, dia menjemputnya di mobilnya dan mengantarnya ke Manor. Wartawan Huarong membuntuti mobil Mo Ting, tetapi karena jendelanya dibuat dengan kaca khusus, tidak mungkin dia memotretnya. Dia mengikuti mereka sampai mereka memasuki tanah pribadi dan dia dihentikan di gerbang. Dia dengan enggan menemukan tempat untuk menghentikan mobilnya dan menunggu di tempat tersembunyi untuk melihat apakah dia beruntung. Setelah memasuki Manor, Mo Ting memimpin Tang Ning ke lantai 2, mendorong membuka pintu kamar dan menekan Tang Ning ke dinding sebelum mencium bibirnya. Sepanjang malam, aku mencoba yang terbaik untuk menahan desakanku untuk memeluk dan menciummu. Setelah berbicara, Mo Ting melepaskan jasnya dan melemparkannya ke lantai. Tang Ning bersandar di dinding dengan lengannya yang melingkari leher Mo Ting. Jari-jarinya mencengkeram pundaknya, dia ingin menjaga pria ini di sisinya dan terus-menerus memeluknya, dia ingin melihatnya setiap saat dan menciumnya kapanpun dia mau. Tidak jelas siapa yang menyulut gairah membara, tetapi bibir pasangan itu sekali lagi bertemu saat mereka secara alami saling menghirup napas sampai gairah mereka naik ke tingkat berikutnya. Sesaat kemudian, terdengar suara robekan, pakaian Tang Ning telah terkoyak. Tang Ning juga ingin menunjukkan beberapa inisiatif, tapi perbedaan antara kekuatan wanita dan pria jelas bisa dirasakan saat ini. Pasangan itu sama-sama berada di tempat tidur saat Tang Ning berada di atas tubuh Mo Ting, mencoba melepaskan pakaian Mo Ting dari tubuhnya, tapi pada akhirnya,
dia masih membutuhkan bantuan Mo Ting. Tang Ning terkejut saat dia menatap mata Mo Ting di kegelapan. Setelah itu, dia bersandar di atas tubuh Mo Ting, menyerap energi dan kehangatan yang hanya menjadi miliknya. Tubuh yang terjalin dan sentuhan penuh gairah, ditambah ciuman yang intens, membuat pasangan itu benar-benar kehilangan kendali. Mo Ting begitu termakan saat ini, dia hampir meninggalkan bekas di tubuh Tang Ning. Tapi, pada akhirnya, dia memfokuskan energinya ke tempat lain dan pasangan itu mengalami momen kesenangan yang luar biasa. Setelah momen intim mereka, suasana ambigu menyapu kamar tidur. Mo Ting memeluk Tang Ning seperti biasa sambil memeriksa tubuhnya. Setelah memastikan dia tidak meninggalkan bekas di tubuhnya, dia akhirnya yakin. Lagi pula, Tang Ning masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Tang Ning menyandarkan kepalanya di perut Mo Ting saat Mo Ting menutup matanya dan rileks. Tampaknya perasaan ekstasi telah sepenuhnya menghabiskan tubuhnya. Lelah. Kamu lebih lelah daripada aku, kata-kata Tang Ning memiliki arti ganda. Mo Ting tertawa lembut dan membelai rambut Tang Ning. Dia kemudian membawa Tang Ning ke kamar mandi untuk mandi. Tang Ning berbaring di dada Mo Ting di bak mandi dan menikmati dimanjakan. Apakah Long Jie menemukanmu pada akhirnya? Tang Ning terdiam sesaat sebelum menjawab, tetapi bahkan jika kamu tidak memperingatkanku, aku tetap tidak akan bersikap lunak pada Gabi. Untuk mencegahnya memainkan trik yang tidak dapat diubah di landasan, aku menginstruksikan Long Jie untuk mengacaukan sepatunya. Inilah alasan Gabi terlihat sedikit canggung di atas panggung. Dibanding memberi saya dorongan, saya pikir dia lebih khawatir tidak tersandung di atas panggung. Jadi, untuk memastikan bahwa dia tidak mempermalukan dirinya sendiri, dia menempatkan semua fokusnya pada sepatunya. Mo Ting tersenyum sambil mencium Tang Ning di dahi. Wanita kecil ini memang tidak mengecewakan. Tapi, ada satu hal yang menurutku belum kamu ketahui. Lan Xi berencana memberhentikan An Zihao dari perannya sebagai manajermu.